Salam, saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam renungan hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang luar biasa dari Injil Markus, pasal 2, ayat 1 sampai 12. Ini adalah kisah tentang iman, persahabatan, dan kuasa pengampunan serta penyembuhan dari Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Cerita ini dimulai beberapa hari setelah Yesus kembali ke Kapernaum. Kabar tentang dia sudah tersebar luas, sehingga begitu orang-orang mendengar Yesus ada di rumah, mereka langsung berbondong-bondong datang. Rumah itu menjadi begitu penuh sesak. Bahkan sampai di depan pintu pun tidak ada lagi tempat. Bayangkan suasananya. Begitu banyak orang yang haus akan pengajaran Yesus. Di tengah kerumunan itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka. Lalu datanglah sekelompok orang yang membawa seorang lumpuh. Bukan satu atau dua orang, tapi ada 4 orang yang menggotongnya di atas sebuah tilam. Ini adalah gambaran pertama yang sangat kuat, gambaran tentang persahabatan sejati. Teman-teman orang lumpuh ini tidak hanya bersimpati, mereka bertindak, mereka punya satu tujuan, yaitu membawa sahabat mereka kepada Yesus, satu-satunya sumber pengharapan. Mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan sahabat mereka. Namun, mereka menghadapi rintangan besar. Kerumunan orang menghalangi jalan mereka. Pintu masuk sudah tidak bisa dilewati. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyerah? Tidak sama sekali. Iman mereka mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan nekat. Mereka naik ke atap rumah, membongkar atap itu tepat di atas tempat Yesus berada, dan kemudian menurunkan tilam dengan orang lumpuh itu di atasnya, langsung di hadapan Yesus. Coba kita bayangkan sejenak adegan ini. Debu dan serpihan atap mungkin berjatuhan. Semua mata yang tadinya tertuju pada Yesus, kini beralih ke atas, melihat sebuah tilam turun perlahan dari lubang di atap. Ini adalah sebuah tindakan iman yang radikal yang tidak bisa diabaikan. Dan Yesus melihatnya, Alkitab secara spesifik mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, bukan hanya iman si lumpuh, tetapi iman mereka, iman para sahabat yang berjuang begitu keras. Apa respons Yesus yang pertama? Apakah dia langsung berkata, bangunlah dan berjalanlah? Tidak. Hal pertama yang Yesus katakan kepada si lumpuh adalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini mungkin mengejutkan bagi banyak orang di sana. Orang ini datang untuk kesembuhan fisik, tapi yang pertama kali ia terima adalah pengampunan dosa. Ini mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sangat dalam. Bagi Yesus, masalah terbesar manusia bukanlah penyakit fisik, melainkan dosa yang memisahkan kita dari Allah. Yesus ingin menyembuhkan kita secara utuh, mulai dari akar masalahnya, yaitu kondisi rohani kita. Pengampunan dosa adalah penyembuhan yang paling mendasar dan paling utama. Tentu saja, perkataan Yesus ini menimbulkan kontroversi. Beberapa ahli Taurat yang duduk di situ mulai berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Mereka benar dalam satu hal, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tapi mereka salah dalam mengenali siapa yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam wujud manusia. Yesus yang mengetahui pikiran mereka langsung menantang mereka. Dia bertanya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Secara lisan, keduanya sama mudahnya untuk diucapkan. Namun, untuk membuktikan bahwa perkataan itu memiliki kuasa, itu adalah hal yang berbeda. Siapapun bisa mengatakan, dosamu diampuni, tapi tidak ada yang bisa memverifikasinya. Sebaliknya, jika seseorang berkata bangun dan berjalanlah kepada orang lumpuh, buktinya akan langsung terlihat. Jika orang itu tidak sembuh, maka perkataan itu hanyalah omong kosong. Jadi, untuk membuktikan bahwa dia, sebagai anak manusia, memiliki kuasa di bumi untuk mengampuni dosa, Yesus melakukan hal yang terlihat. Dia berpaling kepada orang lumpuh itu dan berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, orang yang tadinya lumpuh itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan berjalan keluar di depan mata semua orang. Reaksi orang banyak, mereka semua takjub, tercengang, lalu memuliakan Allah. Mereka berkata,
Yang begini belum pernah kita lihat. Mereka menyaksikan sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Mereka melihat kuasa Allah bekerja secara nyata melalui Yesus. Mereka melihat bukti bahwa Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi biasa. Dia memiliki otoritas ilahi. Saudara-saudari, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertama, kekuatan iman yang bertindak. Iman bukan hanya perasaan atau keyakinan dalam hati. Iman sejati selalu mendorong kita untuk bertindak, bahkan ketika ada rintangan besar di depan kita. Seperti para sahabat si lumpuh, mari kita memiliki iman yang kreatif, yang tidak mudah menyerah untuk membawa diri kita dan orang lain kepada Yesus. Kedua, pentingnya komunitas dan persahabatan rohani. Orang lumpuh itu tidak akan pernah sampai kepada Yesus tanpa bantuan teman-temannya. Siapakah orang-orang dalam hidup kita yang perlu kita gotong dalam doa dan dukungan untuk datang kepada Kristus? Dan siapakah teman-teman yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk menopang kita saat kita lemah? Mari kita hargai dan bangun komunitas iman yang saling mendukung. Ketiga, prioritas Yesus. Yesus menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam kita adalah pengampunan dosa. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan daftar permintaan kita. Kesembuhan, pekerjaan, pasangan hidup, semua itu baik dan Tuhan peduli. Namun, jangan pernah lupa bahwa anugerah terbesar yang telah kita terima adalah pengampunan dan pemulihan hubungan kita dengan Bapa. Kesembuhan rohani adalah fondasi bagi kesembuhan di area lain dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pengenalan akan siapa Yesus. Kisah ini adalah penegasan yang kuat tentang keilahian Kristus. Dia bukan hanya manusia baik. Dia adalah Allah yang berkuasa, mengampuni dosa, dan memberikan kehidupan baru. Kuasanya untuk menyembuhkan secara fisik adalah bukti dari kuasanya yang lebih besar untuk menyembuhkan secara rohani. Hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa lumpuh. Mungkin lumpuh secara fisik, lumpuh secara emosional karena keputus asa, lumpuh secara finansial, atau lumpuh secara rohani karena dosa. Kabar baiknya adalah Yesus yang sama yang menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum juga hadir bagi kita hari ini. Dia melihat iman kita. Dia rindu memberikan pengampunan dan kesembuhan yang utuh. Mari kita datang kepadanya dengan iman yang berani, bawa semua kelumpuhan kita di hadapannya. Percayalah pada kuasanya untuk mengampuni dan memulihkan. Dan seperti orang banyak itu, kiranya hidup kita menjadi kesaksian yang membuat orang lain takjub dan memuliakan Allah. Sambil berkata, yang begini belum pernah kami lihat. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Kami takjub akan kuasa dan kasih-Mu. Engkau tidak hanya peduli pada kebutuhan jasmani kami, tetapi yang terutama pada kebutuhan rohani kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Sembuhkanlah setiap kelumpuhan dalam hidup kami. Beri kami iman yang berani seperti para sahabat si lumpuh. Dan jadikan kami sahabat yang setia bagi orang lain. Kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada mereka yang mungkin membutuhkan pengharapan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.